We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Bang Kasnur, selamat siang. Selamat siang, Pak Sutoyo. Ya, Bang Kasnur dari Singkawang Information Center. Ini badan pemerintah atau apa? Kita badan sendiri, Pak, mandiri. Tidak ada terkait dengan pihak-pihak tertentu, gitu. Ya. Jadi volunteer untuk membantu Singkawang. Jelas. Jadi hal itu yang kita bangun untuk menciptakan budaya lah, terutamanya kan dulu Singkawang tuh tidak seperti sekarang, ya kan, untuk dari budaya bermedia sosial juga nggak sampai sekarang lah, Pak. Jadi kan ini jadi target kita untuk bisa merubah budaya baru untuk dalam bermedia sosial. Seperti itu, Pak. Apa yang terjadi dulu dan sekarang? Kalau dulu gini, Pak, ya, saya cerita sedikit dan saya juga memperkenalkan ya. Saya sangat terima kasih untuk Pak Sutoyo terutama dan tim telah mengundang dan mengapresiasi Singkawang Information ke dalam sebuah pertemuan yang terbaik ini, bisa membagikan sesuatu hal yang baik dan positif tentunya buat teman-teman yang mendengar ini, bisa menjadikan langkah juga memotivasi teman-teman lainnya. Jadi Singkawang Information itu saya dirikan pada tahun 2017, itu awal Februari, karena saya melihat budaya ya, salah satunya di media platform Facebook, di grup itu kan masih bebas, Pak, ya, bebas, orang mau share apapun tuh bebas. Kita punya gagasan untuk merubah budaya tersebut. Kita lari ke media platform Instagram. Sebelum itu kan belum juga booming seperti sekarang. Karena kita bangun dalam konteks yang dalam konteks bisa memperkenalkan budaya pariwisata ke internasional. Jadi hal itu dulu tujuan kita. Sebelum ke aspek-aspek untuk berita daerah dan berita edukasi lainnya. Jadi karena saya dulu basicnya di tahun 2012 saya buat tugas akhir website pariwisata untuk strategi promosi. Jadi saya bagaimana mempunyai visi bagaimana untuk Singkawang bisa go internasional. Makanya pakai guna bahasa Inggris ya, Pak, ya. Jadi sebelum dari perjuangan itu juga banyak kesulitan dari segala macam pihak, Pak. Baik dari masyarakat, dulunya dari pihak tertentu. Jadi karena berlangsungnya pemahaman kita tentang bermedia seperti ini loh yang baik dan benar ya. Tidak hanya konten visual yang kita berikan, tetapi ada kontribusi yang baik yang kita berikan kepada masyarakat terkait dengan hak dan kewajiban masyarakat seperti misalnya perbaikan jalan, ya kan. Jadi ada aspirasi juga yang kita fokuskan untuk mengingatkan pihak tertentu untuk segeralah, gitulah, kan, untuk memperbaikinya. Jadi tahun 2017 langkah promosi pariwisata, karena kita masih dulu itu saya sendiri, Pak. Saya sendiri ngebangunnya, saya sendiri juga yang jalannya. Jadi kalau ibaratnya itu single fighter, ya kan? Karena saya percaya, Pak, apa yang kita buat baik,
niat baik, apalagi untuk masa depan ya kan Pak. Setidaknya kita menjadi kreator, menjadi satu pembuka jalan, gitu, di mana nantinya berkembangnya ide-ide baru dalam bidang apapun. Jadi hal itu yang membuka pemikiran saya untuk bisa Singkawang harus maju, gitu loh, terkait dengan hal itu, gitu Pak. Wow. Nah, sekarang sudah menjadi perusahaan. Sebenarnya kita menuju Pak, karena kan gini, kita kemarin juga sudah bergabung sama asosiasi untuk media sekalbar dan nasional. Itu juga ada founder juga media yang sangat besar, ada beberapa, mungkin di Surabaya juga ada, ya kan, teman kita di Jogja juga ada. Jadi untuk tahapan kita bisa ke perusahaan, mungkin untuk kota kecil ini belum saatnya Pak, tapi kita akan menuju, mungkin paling minimal CV gitu. Tapi kita bentuk dulu sistem yang benar, sistem yang baik, nanti kan kerjanya ini sebenarnya kita kuatin segi community. Jadi community kita tuh adalah masyarakat. Bagaimana kita ngebangun itu kepercayaan masyarakat, totalitas yang kita berikan terhadap masyarakat itu akan membangun trust, ya, membangun trust, kepercayaan nantinya akan membuat suatu tugas-tugas kita terasa sangat mudah. Jadi kayak misalnya kita nggak perlu wartawan, ya kan, kita bisa memanfaatkan misalnya teman-teman masyarakat bisa membantu Singkawang Information. Kita juga memanfaatkan teman-teman nantinya teman-teman pelajar yang bisa memberikan edukasi, ya kan, terkait dengan karya mereka. Jadi itu adalah harapan besar kita. Jadi kerjanya dikit tapi impact-nya besar gitu loh. Oke. Itu, Pak. Oke. Saya mulai pertanyaan saya, Mas ya. Monggo, Pak. Ayo ke Singkawang, ini sebuah ajakan yang percaya diri. Ya. Apa yang bisa kami kunjungi di Singkawang, Mas? Ya, jadi ini adalah pertanyaan yang sangat unik, Pak. Terkait dengan Ayo ke Singkawang. Sebenarnya kenapa saya buat Ayo ke Singkawang, ya kan? Karena Singkawang Information itu bukan hanya media, tapi dia meng-create sebuah kategori yang memang nggak bisa media masuk gitu. Ibaratnya kalau kita buat branding, kita pasti harus tahu dong kebutuhannya apa sih gitu loh. Karena Ayo ke Singkawang itu kan kalau bahasa marketing kan pasti mengajak lah ya, mengajak untuk orang bisa datang kemari. Jadi kontribusinya adalah kita bisa memberikan kita menuju kepada memberi apresiasi terhadap wisatawan yang datang gitu loh Pak. Karena hal baik ini kita ciptakan, misalnya kayak Bapak ke Singkawang, misalnya foto di tempat yang wisata Singkawang, ya kan, misalnya seperti ada masjid, ada juga vihara dan sebagainya, itu kan menjadi hal yang unik gitu. Jadi bentuk apresiasinya kita juga memberikan apresiasi terhadap wisatawan datang. Jadi ketika dia kembali, kita juga bisa dengan senang hati untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan wisata yang ada di sini gitu. Ayo ke Singkawang sebenarnya ini juga branding yang kita buat sendiri, karena kita besar, kita bisa sekarang bisa sampai sekarang karena kita tidak bergantungan. Jadi hal itu Pak. Karena kalau ibaratnya kalau kita mau besar, kalau kita mau berkarya, bermanfaat buat orang banyak, kita jangan pernah bergantungan sama pihak yang menguntungkan. Jadi kita acuannya adalah kita harus menjadi manfaat buat masyarakat, apapun itu. Walaupun sedikit komersil itu tidak masalah. Tetapi lebih banyak hak dan kewajiban yang akan diterima oleh masyarakat gitu loh Pak. Jadi terkait dengan kalau di beberapa follower kita juga ada orang-orang yang terpelajar. Kenapa orang terpelajar bisa masuk di situ? Kan ada
ada tujuan tertentu kenapa bisa memilih media seperti ini, ya kan? Karena juga Ayo ke Singkawang kita juga buat community, Pak. Jadi ada nantinya kita buat bentuk fotografer. Jadi kita nggak perlu ketemu, kita modal apresiasi karena dia suka dengan tujuan kita. Kita angkat dia dari bentuk bisnis, dari bentuk apresiasi. Kan tidak mungkin kita bentuk apresiasi doang, Pak, karena kan harus kita tinggikanlah karya mereka. Jadi hal itu yang kita berikan yang SI nggak pernah dapat, Pak. Sebenarnya gini, Pak, kalau SI dulu tidak ada namanya apresiasi, gitu loh. Tidak ada katanya apresiasi, tapi hal itu menjadikan hal poin untuk di mana kita bisa berkembang. Jadi jangan berharap sesuatu yang nggak mungkin, tapi ciptakanlah sesuatu harapan untuk orang yang bisa kita hargai. Seperti fotografer, kita angkat karya mereka, seperti blogger kita angkat karya mereka, dan lain-lainnya. Jadi kita ada sebuah power bagaimana kita bisa menghargai yang arahnya positif gitu, Pak. Terkait juga dengan strategi, kalau teknisnya juga kita pakai online tourism marketing. Jadi hal-hal itu bisa, itu sih sebenarnya konsep teorinya, Pak. Karena meminimkan budget, tapi memperkuat networking marketing. Jadi hal-hal ini kan bisa memberikan dampak yang besar, karena juga sistem digital sekarang atau dunia digital sekarang memberikan kontribusi yang sangat cepat, ya kan? Terkait dengan informasi, terkait dengan konten visual, terkait dengan hal edukasi dan lainnya itu. Jadi akan memberikan dampak yang sangat efisien dan efektif. Jadi jika follower kita akan menyesuaikan apa yang kita berikan, gitu loh. Oke, berarti Ayo ke Singkawang ini sebuah ajakan juga ya untuk berkontribusi ya bersama-sama ya. Ya, Ya, Ayo ke Singkawang ini banyak persepsi, Pak. Karena kan kita buat branding tuh banyak, Pak, ya. Tidak hanya satu poin kayak ini, branding for tourism. Jadi kita memberikan branding kepada wisatawan bahwa mereka patut diapresiasi untuk datang ke sini, kayak gitu, Pak. Ada juga. Tapi pertanyaan saya adalah apa yang bisa kita kunjungi di Singkawang, Mas? Kalau terkait yang untuk apa yang bisa kita kunjungi, ini kan sebenarnya kita hanya menjabarkan apa yang hadir, apa yang tersedia di Singkawang. Nah, seperti itu, Pak. Misalnya kayak wisata alam, wisata pantai, wisata lainnya lah, wisata budaya dan lain-lain. Untuk hal-hal yang spesifik, itu kan pihak tertentu yang punya kewajiban untuk bisa mendongkrak pariwisata tersebut, ya kan. Kita berarti Anda memfasilitasi saja ya? Ya, kita informasi dan promosi begitu ya? Ya, Pak. Karena yang hal-hal itu yang menjadi kelemahan di sini, Pak. Karena kalau nggak fokus di bidang gini, aset kita bagus, ya peluang kita bagus, tapi promosi tidak ada. Sekarang kan kita baguskan promosi, nanti untuk kebutuhan wisatawan akan mengikuti. Bagaimana nanti pihak pelaku-pelaku usaha yang untuk di bidang pariwisata akan membuat strategi inovasi untuk kebutuhan wisatawan. Nah, seperti itu, Pak. Nah, tapi saya sebagai orang luar pulau itu sering melihat ada festival besar di Singkawang. Ya. Festival apa itu, Mas? Itu Festival Cap Gomeh, Pak. Ya. Festival Cap Gomeh adalah festival yang sangat sakral di Singkawang, yang menjadi festival budaya, ya, yang dimulai mungkin tahun 2000-an, ya. Itu udah dimulai sebagai ajang promosi pariwisata, dan itu juga jadi festival atau acara tahunan dari Wonderful Indonesia. Jadi untuk di Kalbar, jadi festival Cap Gomeh kan kenapa sih berbeda dengan festival lain? Karena di sini emang lebih kuatnya mayoritas kita kan di sini Tionghoa, ya, Pak. Karena
itu menjadi karakter bagaimana festival ini betul-betul natural, Pak. Ya kan? Banyak juga, ada beberapa juga mungkin koreksi juga dari beberapa festival kan, mungkin itu kewajiban panitia lah, ya kan, yang akan memberikan suguhan yang menarik bagi wisatawan, ya kan, terkait dengan hak kerjasama dengan pihak luar itu, seperti itu yang dilakukan oleh panitia, gitu, Pak. Oke. Nah, Anda menulis suku Tionghoa, Dayak, Melayu adalah suku terbesar di Kalimantan Barat. Ya. Ya. Sudah berapa lama mereka bermukim di Kalimantan Barat, Pak? Apakah masih ada bukti-bukti sejarah yang bisa kita temui? Oh, gitu. Kalau untuk bukti sejarah tentang Tionghoa seperti apa atau Tionghoa di Kalbar itu masih disimpan di museum di Pontianak. Kalau seperti itu. Kalau di Singkawang ada beberapa juga perpustakaan daerah itu juga menjelaskan bagaimana asal muasal Tionghoa di sini, Pak. Dan juga ada beberapa peninggalan budaya Tionghoa di sini seperti kawasan tradisional. Ya, jadi ada aset-asetnya juga yang masih tersimpan di sana. Jadi kalau untuk masalah arsip daerah, ya kan, untuk lebih tahu pasti pihak-pihak terkait, ya Pak ya, karena mereka akan memberikan secara detail bagaimana asal muasal sejarah Singkawang, ya kan Pak, bagaimana prosesnya Tionghoa ke sini, ya kan. Jadi seperti itu, Pak. Ya, oke. Kalau yang Anda ketahui seperti Dayak dan sebagainya itu sudah berapa lama tinggal di sana? Seperti Melayu dan sebagainya ini. Karena gini Pak ya, sepengetahuan saya ya, dengan adanya sejarah juga kita baca, ada beberapa karena ini kan Singkawang kan dulu awal muasalnya kan sebagai Kabupaten Sambas, Pak ya. Dia jadi, ada di pinggiran pantai. Ya, pinggiran pantai karena Kabupaten Sambas dengan Mempawah, ya kan, ada di tengah-tengah nih Pak, Singkawang. Dulunya Singkawang ini termasuk Kabupaten Sambas. Nah, jadi di tahun 2001 kalau nggak salah, itu ada dia sebagai kota gitu loh. Jadi ada proses seperti itu. Jadi karena dulunya Singkawang ini adalah tempatnya singgah, kan ada di tengahnya ada sungai. Nah itu kan tempat singgahnya para penjual, para pedagang dan lain-lain. Jadi pusat bisnisnya di situ. Kalau banyak juga yang mencari emas dulunya, Pak ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau dibilang tempat singgah lah antara Kabupaten Sambas dengan Kabupaten Mempawah, seperti itu. Jadi makanya ada pemekaran menjadi kota Singkawang. Oke. Nah, bagaimana menjaga kerukunan dan kedamaian antar suku di sana, Mas? Menjaga kerukunan sebenarnya ini sangat unik, Pak. Ibaratnya karena gini, Pak ya. Karena seperti kota-kota lain juga pun masalah toleransi kita sangat baik. Baik dari pemerintahan, baik dari pebisnis, baik dari lingkungan sekitar, ini sudah menyeluruh, Pak. Misalnya seperti ini, saya kasih contoh. Dulu tidak ada namanya kafe yang mayoritasnya orang Tionghoa gitu loh, Pak. Tapi sekarang berbaur gitu loh, Pak. Jadi karena ada prosesnya digital, ada prosesnya juga media, jadi memberikan sebuah warna bahwa kita nih bersama gitu loh. Jadi kita menjaga kerukunan kayak seperti adanya masjid dan adanya vihara gitu loh, Pak. Kita menjaga kerukunan itu untuk bisa berkontribusi dalam segala hal terkait dengan hal ekonomi dan hal bisnis. Kalau saya menjalin interaksi tersebut
seperti saya juga punya teman orang Tionghoa pebisnis juga gitu Pak. Jadi kita sangat bisa memberi kebaikan antar sesama gitu loh, tetap menghargai. Jadi hal-hal itu sudah biasa Pak. Jadi sudah karena adanya acara besar kita menghargai, adanya acara hari besar misalnya Muslim kita selalu menghargai. Ada acara besarnya etnis Dayak kita juga selalu menghargai tersebut Pak, gitu loh. Oke. Nah, untuk Mas sendiri apa yang dicintai dari Singkawang? Sering ada tulisan I love Singkawang di mana-mana kan? Nah, I love Singkawang sebenarnya juga sangat unik Pak. Ini saya temukan awal tahun ini Pak. Karena saya melihat ini adalah branding yang sangat besar. Akan saya gandeng sama IP Singkawang, gitu loh Pak. I love Singkawang saya definisikan sebagai warga Singkawang itu harus mencintai Singkawang seutuhnya. Baik dia orang non asli sini, gitu loh. Seperti misalnya dia hanya bekerja atau lahirnya bukan di sini, nah itu harus bisa menjadi bagian dari Singkawang karena gini. Jadi apapun kontribusinya terkait dengan karya atau terkait dengannya bekerja menghasilkan uang itu harus disematkan warga Singkawang gitu loh Pak. Jadi I love Singkawang membuat karakter bagaimana kita bisa membuat warganya dulu. Tadi kan terkait dengan wisatawan Pak. Target market kalau kita berbicara pada market teori marketing itu target pasarnya adalah tadi IP Singkawang kepada wisatawan. Bagaimana kita menciptakan apresiasi, ya kan? Tadi kalau I love Singkawang itu bagaimana menciptakan apresiasi terhadap warganya. Jadi makanya branding for love, gitu loh. Jadi bagaimana kecintaannya terhadap Singkawang gitu. Baik dari mereka senang gitu loh. Kalau foto di tempat sendiri, ya kan? Kan kalau ibaratnya kalau misalnya kayak saya dulu di Jogja, kalau udah foto sekali udah gitu loh. Tapi orang Jogja nggak pernah bosan kan? Nggak pernah bosan, malah menjelaskan bahwa Jogja seperti ini, berarti nyaman dan lain-lain. Jadi hal-hal itu juga bisa membentuk persepsi masyarakat seperti itu. Karena pentingnya juga media akan membuat budaya itu berubah, Pak. Apa yang saya alami sangat berubah drastis gitu. Terkait dengan media ini menjadi, makanya saya bilang kalau kita membuat suatu titik yang besar, apalagi beritanya informasi, jadi berikanlah suatu hal yang memberikan kontribusi banyak terhadap masyarakat gitu loh Pak. Jadi karena kita kalau saya secara pribadi mengkonsep Singkawang Formation, kita harus besar, kita harus bisa go internasional, itu cakupan luasnya. Tapi kalau cakupan sudut yang sangat sempit, kita harus bisa menjadi pionir, menjadi pembuka hal baru, membuka budaya. Jadi kayak seperti di follower kita juga tidak hanya mayoritas suku Melayu, ya, tidak hanya juga suku Dayak, tapi semuanya bergabung di situ, Pak. Apapun, kayak misalnya kalau orang Jakarta melihat kita sangat rukun sekali kalau komen gitu lah. Walaupun itu komen-komen misalnya yang baik, kita nilai baik. Yang buruk ya kita bisa edukasikan yang baik gitu, Pak. Jadi seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih Mas Kasnur atas informasinya. Ya, sama-sama Pak. Untuk hal ini saya sangat mengapresiasi Pak Sutoyo dan tim. Kapan-kapan misalnya bisa ke sini, tinggal WA saya, nanti saya ajak mana-mana gitu. Jadi aman lah. Iya. Oke, terima kasih Mas Kasnur. Terima kasih Pak Sutoyo. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore.